perlakuan. Lele, kangkung, kan aquaponik mah 2 komoditas sama, nila dan apa namanya? Pokcoy, lupa. Dengan sistem yang sangat sederhana yang mungkin bisa diadopsi atau menginspirasi para pembudidaya ya. Aquaponik itu tidak harus dengan investasi yang mahal ya. Kolam lele ditambah rakit apung dari bambu ya sebesar sepanjang 2 meteran. Karena diameter dari baknya itu adalah 4 meter. Sekitar 2 atau 3 meter ya, mungkin 2,5. Saya lupa, nanti saya tanya ke Mas Torik. 2 unit, itu 1 unitnya cuma Rp23.000. Karena kita menggunakan bahan-bahan yang murah. Seperti net potnya pakai bekas botol air minum ya, yang dibilang air mineral, padahal belum tentu ada mineralnya. Air kemasan ya, yang botol yang seliter dipotong 2, bisa jadi 2 net pot gitu ya. Jadi jangan khawatir, berbisnis aquaculture tidak perlu investasi tinggi ya, dan kita sekarang sedang mengupayakan supaya aquaculture itu lebih dekat ke masyarakat dan siapapun bisa melakukan kegiatan ini dengan investasi yang murah ya, tetapi menghasilkan ya. Oke. Nah, mungkin kemarin kalian sudah praktikum ya dengan Mbak Vina, sudah tahu bagaimana kita harus peka terhadap lingkungan untuk menangkap peluang bisnis. Karena peluang bisnis itu nggak usah lihat yang jauh-jauh, tapi yang terdekat saja di lingkungan kita. Di rumah kita ada apa, di rumah kita kesulitan apa, kekurangan apa dalam beraktivitas sehari-hari. Itu jadi peluang bisnis ya. Kemudian lebih luas lagi, tetangga kiri kanan 1 gang, 1 RT, 1 RW, 1 kompleks perumahan, diperluas lagi ya. Jadi sebenarnya kita mulai dari diri kita sendiri, dari yang unit terkecil ya, diri sendiri, keluarga, terus nanti di situ akan ketemu peluang bisnis yang ternyata urgent harus dilakukan, apalagi dengan tema masa pandemi ini ya. Oke. Baik, sekarang ini sudah 50 orang atau 49 orang ya, belum ada yang masuk lagi. Saya mau mulai saja dengan kuliahnya. Tapi saya ngos-ngosan nih, saya mau minum dulu sebentar. Udah lama nggak naik ke lantai 3, walaupun di parkir itu sudah lantai 2 ya. Jadi kebiasaan saya dulu 2 lantai, 3 lantai itu menjadi hilang karena di rumah terus. Nah sekarang jalan 1 tangga saja sudah aus gitu. Baik, saya akan share screen materi kuliah pagi ini sambil mengadmit teman-teman yang masih pada menunggu ya. Oke, kita masuk ke minggu kedua ya, untuk menangkap peluang bisnis ya. Oke, untuk menangkap peluang bisnis ya. LO dari mata kuliah ini adalah, coba kita, oke, Denada, oke, mampu mengidentifikasi peluang bisnis. Jadi saya tanya, sudah mampu enggak dengan praktikum kemarin? Seharusnya kalian sudah mampu. Bagaimana strategi atau cara-cara atau tahapan-tahapan mengidentifikasi peluang bisnis aquaculture ya, tentu saja aquaculture. Kalau di KPK kan kalian ikut KPK juga. Bolehlah perikanan. Non perikanan bolehlah, pokoknya sepanjang pertanian silahkan ya. Nanti ada tamu guest lecture-nya ada Bu Frida, alumni dari THP, angkatan berapa saya lupa. Tapi dia berbisnis batik ya. Sebagai orang aquaculture, batiknya batik
ikan. Nah, kita sering sekali beli batik, memesan batik seragam dosen ya sama tendik BDP yang gambar ikan, fakultas, ITK. Oh, kita jor-joran deh bagus-bagusan batik ikan. Apa di situ aquakulturnya? Kita mempromosikan, mensosialisasikan bahwa ikan itu ada. Gitu ya. Belum ada yang berani bikin kaos tulisannya piring gambar ikan. Nah, ya. Terus ada kaos di belakangnya tuh kolam ikan, di depannya piring. Nah, coba. Sekarang kan bisa bikin kaos single ya untuk diwarnai. Sudah sedemikian bersaingnya bisnis itu sehingga kita sekarang menuju pasar individual, customisasi itu. Mengejar individu satu persatu. Konsumen itu sudah kita perhatikan ya pada zaman sekarang itu. Kalau dulu kan yang global, yang pasarnya banyak, kita ambil. Kalau yang pasarnya sedikit, cuma relung pasar yang kecil saja, ngapain diotak-atik? Enggak. Justru kita memulai dari satu individu saja udah bagus. Ada pelanggan satu datang ke kita kan, terus dia senang dengan produk yang kita sediakan, maka dia adalah iklan gratis buat kita. Dia akan cerita, kamu ngapain kemarin ke sana? Saya, iya ternyata ada ini. Coba gitu ya. Satu orang, dua orang, terus jadi n kuadrat lah gitu ya. Jadi terus berkembang. Nah, sebelum ke materi peluang bisnis, ya ini kalian kan technopreneurship. Saya ingin masuk dulu, siapa sih technopreneur ini ya? Technopreneur kita sudah punya contoh ya. Ada Nadiem Makarim yang sekarang jadi menteri kita ya. Tapi artinya gini ya, menjadi menteri pun ya harus mempunyai jiwa wirausaha. Kalau enggak, memble, enggak ada kegiatannya, enggak bisa kreatif ya. Karena menjadi seorang wirausaha itu apakah tekno, intra, sosiopreneur ya banyak ya. Itu bekerja dengan jiwa wirausaha. Nah, ya, bisa bekerja untuk pemerintah, bisa bekerja untuk perusahaan orang di mana tempat kita bekerja, atau bekerja untuk diri sendiri, di mana kita menghimpun tenaga-tenaga yang bantu kita ya untuk sama-sama membangun suatu bisnis dipimpin oleh kita. Itu jiwa entrepreneur itu wirausaha ya kalau bahasa Indonesia itu sangat penting. Anda sebagai mahasiswa juga penting mempunyai jiwa wirausaha. Jangan ABS asal ibu senang, pokoknya hadir masuk di sini tapi orangnya nggak tahu kemana gitu kan, off cam gitu, dipanggil-panggil nggak ada gitu ya. Itu enggak berjiwa wirausaha. Pagi itu bangun pagi mempersiapkan diri untuk mendapatkan kuliah dengan semangat, motivasi tinggi, ya itu wirausaha ya. Karena dengan demikian kita mempunyai semangat yang bagus untuk diri sendiri dan bisa ditularkan oleh orang lain. Kemudian William Tanuwijaya, tadi Nadiem Makarim pendiri Gojek, siapa sih dia? Bukan seseorang yang berangkat dari partai, berangkat dari politisi atau dari yang mengurus negara itu. Ada istilahnya kalau Pak Habibie kan teknopreneur ya. Ini yang negarawan gitu, bukan seseorang yang negarawan. Dia seperti kita, cuma dia lulusan dari mana? Ya, kalau nggak salah dari luar negeri ya, dari Berkeley atau apa gitu. Dan dia melihat peluang, ya, mahalnya dan sulitnya transportasi di Indonesia ya. Ojek itu mahal ya, ojek itu kalau dari kampus Darmaga ke Bogor aja bisa 20 sampai 30 ribu, mahal sekali. Nah, dengan ada Gojek kita adil sesuai jarak, walaupun kan ojek offline kan pada protes ya. Deket aja dari rumah saya tuh sekitar 700 meter pinggir jalan Sindang Barang,
ke Kompleks Laladon itu kalau naik ojek saya sudah 10.000. Tapi kalau naik Gojek bisa dari kampus sampai rumah 10.000 gitu ya. Belum lagi kalau bayarnya pakai OVO, belum lagi kalau ada GoPay, ada apa namanya? Promosi gitu ya. Jadi murah. Nah, ini sangat gandrungi oleh para pengguna transportasi umum kan ya. Jadi dia berhasil sekali karena dia mempunyai jiwa wirausaha. Dia melihat orang lain itu perlu apa sih. Nah, seorang wirausaha adalah selalu memperhatikan keperluan orang lain, bukan memperhatikan keperluan diri sendiri. Orang lain itu perlu apa, kita sediakan. Nah, gitu ya. Mungkin dia juga punya pengalaman susahnya kalau naik transportasi umum, sehingga muncul. Nah, ini yang Tanuwijaya, Tokopedia. Susahnya seperti orang-orang yang banyak yang sibuk, nggak sempat belanja ke mall, nggak apalagi. Ini gimana gitu. Memang awalnya sudah ada sih sebelum Tanuwijaya mendirikan e-commerce ini. Sudah mulai dari TV, Legel itu ya sudah. Saya mengikuti dari awal. Oh ada Legel, jadi saya senang. Saya telepon tuh beli barang gitu ya. Nah ternyata sekarang berkembang ya. Bukalapak juga, Traveloka juga ada ya, sangat memudahkan. Saya mau pergi mengunjungi anak saya di Amerika Serikat itu mudah sekali. Ke Traveloka aja bisa banyak pilihan, harga tiket, lama penerbangan, jumlah transit yang sesuai dengan keperluan saya dan ketersediaan uang saya. Belinya juga nggak usah pergi, langsung di situ jadi kan. Bahkan diingatkan berapa hari lagi Anda berangkat. Nah, senang sekali. Segala macam berbagai kemudahan dihasilkan oleh mereka entrepreneur, dan ini mereka menggunakan teknologi ya semuanya ya. Nadiem Makarim kan nggak menghimpun orang-orang untuk tatap muka. Kamu mau jadi anggota saya? Enggak kan? Semua online gitu ya. Bayar pun online. Jadi teknologi berperan. Jadi saya kira sudah sedikit lagi. Sudah tinggal sedikit yang bergerak sebagai entrepreneur ini kan di sini tahun 2000 berapa? 14 itu dibilang katanya entrepreneur itu dominan ya karena kebanyakan ya dulu dagang itu tidak memperhatikan teknologi karena memang belum tersedia dan belum disadari utamanya ya. Gitu. Nah sekarang apa sih kehidupan kita yang tidak menggunakan teknologi? Ya semua menggunakan teknologi. Tuh di Amerika, Cina, Singapura, Malaysia sudah muncul lebih dulu ya di 2014, di kita baru 1, tapi saya kira sekarang harus diperbaiki nih, cuma saya belum dapat datanya ya. Mungkin sudah hampir 10-11% ya sudah naik gitu ya. Nah mereka yang berjiwa teknopreneur, apakah kalian yang masih mahasiswa yang menggunakan, kita teknopreneur semua nih bisa kuliah dengan menggunakan online kan gitu. Ini mempunyai karakteristik banyak seperti ini. Kalau entrepreneur katanya yang ini saja. Dia sangat memikirkan di sini ya. Pekerja keras, percaya diri, futuristik, oke, mikirin masa depan, profit oriented, goal oriented. Jadi masih ke individu dia sendiri. Bagaimana saya bekerja keras untuk mendapatkan kesejahteraan saya sendiri dengan berjualan. Gitu kan? Nah, kalau seorang teknopreneur ini lebih lagi dia juga dapat karakter seperti ini, tapi dia menambahkan lagi atau karakternya lebih dari sekedar entrepreneur, tapi juga dia berinisiatif. Ya, inisiatif itu bisa datang dari dalam, ya. Respons dari luar. Kalau entrepreneur kan ada kebutuhan di luar maka kita penuhi. Tapi kita kalau tekno itu bisa inisiatif. Ya. Kemudian yang penting sekali mendengarkan. Ya. Bisnis sekarang itu harus pandai-pandai mendengarkan. Karena kan sudah semua orang kayaknya lebih banyak berbisnisnya ya. Kalau kita mendengarkan ada
ketidakpuasan apa di luar sana terhadap bisnis yang sudah ada. Nah, gitu. Dengarkan. Gitu. Sebenarnya dari dulu juga ya udah bagaimana ajaibnya orang jualan air putih ya. Air mineral menara atau air minum kemasan Aqua yang pertama kali muncul. Air putih aja bisa dijual. Gitu ya. Dan sekarang hampir seluruh rumah tangga yang menengah ke atas tentu saja yang agak-agak ke bawah juga lebih memilih beli air daripada masak air. Ya kan? Nah, memiliki standar tersendiri. Oke, kan kalau misalnya kita pergi ya, nggak ada air kemasan, kita pasti bawa bekal minum nih, seperti saya bawa bekal minum gini kan. Nah, repot kan, dibuang sayang. Kalau udah habis saya buangin, sayang nggak bisa dipakai lagi kan, harganya mahal. Tapi kalau air mineral kalian dengan entengnya habis minum habis plung aja nyampah. Jadi standarnya terpenuhi sama dia. Minumannya sehat, dikemas, dan nggak ngeribetin bawa-bawa botolnya. Nah, itu kan jadi standar dia dan cocok dengan standar konsumennya kan. Oh, iya, ngapain bawa botol kosong, buang aja gitu ya. Gitu. Asal buangnya yang benar. Dan selalu menghadapi ketidakpastian ya. Jadi berani dia ya. Committed, kuat dan seterusnya. Jadi seorang teknopreneur itu mempunyai jiwa yang atau karakter yang sangat lengkap ya, sehingga dia bisa menemukan peluang bisnis dengan mudah ya, karena dia mempunyai karakter segitu banyak. Nah, manfaat kita menggunakan teknologi dalam mengembangkan bisnis itu jauh lebih banyak daripada resiko yang kita hadapi. Ya, resiko yang dihadapi cuma satu, mahal. Jadi harus maksimum kita manfaatkannya, gitu. Jangan ya udah dibeli ya pokoknya punya dah, dipakai juga enggak atau under capacity gitu ya, tidak digunakan, banyak diem, rusak karena diem gitu ya. Tapi keuntungannya bisnis menjadi lebih mudah dikerjakan, bisa menyederhanakan kegiatan, kemudian bisa menjadi salah satu alasan untuk dipromosikan. Saya menggoreng ikan dengan sistem KFC ya, yang sudah alatnya yang sudah teknologi tinggi, jadi jam matangnya udah bisa, suhunya diatur, waktu matangnya, terus jumlah minyaknya. Kan kalau goreng pada suhu tinggi itu, perhatikan deh kalau kalian di rumah goreng apapun juga pada suhu tinggi, minyaknya nggak kotor, nggak sempat masuk tuh, nggak si air makanan itu tidak sempat masuk ke dan lemak-lemaknya tidak sempat masuk ke minyak bergabung, tetapi ketahan karena luarnya itu kering, jadi si dalamnya tetap basah kan, coba juicy, wah itu ya. Jadi bisa dipromosikan karena produknya dengan teknologi itu bisa standar. Kamu mau pergi ke KFC manapun juga rasanya sama kan? Nggak ada yang kementahan, nggak ada yang kematangan. Rasanya sama. Ini akan membuat lebih efisien dan mendapatkan revenue. Revenue itu apa? Penerimaan dari penjualan produk ya. Dan profit. Kemudian lebih berinovasi karena ternyata alat yang sama itu bisa untuk berbagai produk, bisa dirancang seperti itu ya. Jadi lebih mudah dan lebih beragam. Nah, sebagai seorang teknopreneur, kalian sudah pasti ya bisa melihat peluang bisnis. Apa itu peluang bisnis ya? Peluang bisnis itu adalah adanya kebutuhan dan keinginan konsumen yang belum terpenuhi. Jadi dia mendengarkan ya. Kadang-kadang kebutuhan dan keinginan konsumen itu belum tampak. Ya, kita jeli melihatnya. Nah, belum tampak ini. Di masa pandemi semua tertahan. Ya sudah, pada diem sendiri di rumah masing-masing ya. Mau makan susah, restoran mau jualan nggak ada yang datang ya.
Nah, tapi kan seorang teknopreneur, si rumah makan itu tahu bahwa sebenarnya ada tuh di luar sana rumah tangga yang ingin berekreasi ya dan ingin makan di restoran gitu, tapi nggak boleh kan sama negara PPKM. Ya udah saya deliverykan saja deh. Nah, gitu ya sudah mulai tuh banyak restoran yang memasang iklan, tidak hanya take home ya, tapi delivery, gitu ya. Jadi banyak cara ya peluang-peluang bisnis untuk mengatasi berbagai kesulitan yang ada ya. Tapi kebutuhan dan keinginan konsumen itu biasanya kadang-kadang konsumen tuh nggak tahu inginnya apa. Butuhnya sih lapar ya jelas. Saya mau makan tapi inginnya apa nggak tahu. Kayaknya tiba-tiba ada penawaran gitu ya, ada iklan di televisi. Apa namanya? Rumah makan yang keren di Jakarta apa? Bandar Jakarta. Nah, rumah makan ikan ya, Bandar Jakarta itu jualan ikan tuh. Menerima order dan mengantarkan. Ongkir gratis. Gratisin aja dulu kalau sebagai awal ya. Gitu. Nanti lama-lama orang mendapatkan kemudahan itu dan cocok ya, bisa ditambahkan ongkir. Ongkir jarak 10 km 5.000 dan seterusnya gitu ya. Ini jadi perlu upaya untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen ya. Jadi carilah informasi, buka mata dan buka telinga, nah istilahnya ya, untuk mengetahui apa yang dibutuhkan. Bisa juga introspeksi ke dalam, ya misalnya kok sekarang susah ya nyari ikan gurame yang lewat. Nah, gimana caranya untuk beli ikan gurame yang atau menyediakan ikan gurame buat orang-orang yang ingin makan gurame tapi tidak bisa pergi kemana-mana karena takut, gitu ya. Tadi perjalanan saya dari rumah ke sini terus jauh 6 kilo, itu lumayan ramai sekarang ya. Mungkin PPKM-nya udah levelnya diturunkan jadi nggak ketat gitu ya. Ramai, memerlukan waktu yang harusnya 10 menit itu menjadi hampir setengah jam lebih malah. 35 menit ya, karena saya parkir jam 8 kurang 10, makanya lari-lari ke sini. Padahal berangkatnya 7:15. Perkiraan saya setengah 8 udah nyampe, mau lihat dulu kolam yang mau dipanen, nggak sempet deh, udah keburu kuliah. Baik, peluang bisnis yang bagus tentu saja dari segala macam peluang bisnis kamu ini apa? Kumpulin ya di list, ada bisnis ini perlu ini gitu. Dari situ nanti dikerucutkan menjadi bisnis-bisnis yang cocok buat kalian dengan pertimbangan ini. Nah, baru tuh kita pikir ini profitabelnya tinggi nggak, laju pengembalian modalnya bagus nggak, menciptakan pekerjaan nggak, job creation nggak. Karena kalau dengan job creation itu suatu bisnis susah untuk mati karena banyak orang terlibat di situ ya, banyak pendukungnya gitu ya. Jadi gitu ya. Nah ini nih tadi sumber peluang ya, ringkasnya itu ada problem ya, ada perubahan, ada invensi penemuan, ada persaingan dengan produk yang ada, kompetisi, dan adanya pengetahuan baru. Ini adalah baru peluang ya, baru situasi, tapi belum semua problem, change, invention, competition, and knowledge ini menjadi suatu bisnis. Ya, baru opportunity, baru peluang saja. Nah, perlu kajian lagi lebih detail bahwa dia bisa menjadi bisnis yang bisa di launching atau peluang bisnisnya besar. Ya. Nah, di antara apa namanya sumber-sumber penyebab peluang itu ada tipe peluang, yaitu capability push dan opportunity pull. Nah, kelas ini bisa menjawab pertanyaan saya enggak? Kenapa di gambar ini saya adopsi dari Google ya dari Google lah, apa namanya, Google mesin ya.
Kenapa dia tulis capability push dulu baru opportunity pull? Kenapa enggak opportunity pull dulu baru capability push? Karena kan kita kuliahnya opportunity, business opportunity. Ini penting kalian pahami. Ya. Mengapa negara-negara maju itu jauh lebih, negara-negara yang 4 musim itu jauh lebih maju dari kita? Karena mereka melihat peluang. Apa peluangnya? Jadi kayak dia ngelihat sebuah masalah gitu, Bu. Apa masalahnya? Ayo, nggak apa-apa, saya senang. Saya senang. Coba kamu ini lagi. Masalahnya apa? Ya, masalahnya tergantung negara itu sendiri, Bu, biasanya. Maksudnya Kan kayak saya ya, negara 4 musim, ya kenapa mereka lebih maju? Masalah mereka adalah menghadapi musim yang 3 bulan sekali ganti kan? iya, Bu. Masalah mereka itu. Ini sekarang dia summer, sebentar lagi fall. Fall itu apa yang terjadi? Semua rontok, nggak ada hasil produksi. Cuacanya sudah mulai angin, dingin. Bentar lagi winter. Orang nggak akan bisa hidup kalau winter tidak mempersiapkan diri. Dia harus bikin heater bagaimana di winter dia tetap hangat ya, karena kita bukan hewan poikilotermis yang mengikuti kondisi suhu dingin kita ikut, itu beku darah kita. Makanya dia berkreasi. Jadi masalah itu memunculkan kreasi sehingga mereka lebih maju. Betul Akram, mereka punya masalah. Nah, Indonesia punya masalah enggak? Musim penghujan sama musim kemarau sama-sama aja ya, nggak bikin orang mati. Jadi dia nggak tertantang. Nah di situ ya, bagaimana di daerah tropis Amerika Latin dengan Amerika Utara? Wah, kemajuannya beda banget ya. Amerika Utara lebih maju karena Amerika Latin kan lebih cenderung menghadapi situasi tropis seperti kita. Enak aja hidup seperti surga dunia ya, nggak usah ngapa-ngapain, bisa makan, bisa apa. Kalau mereka yang di 4 musim bisa kelaparan kalau nggak menimbun. Nah, bagaimana cara mempersiapkan makanan tetap tersedia pada saat tidak bisa panen? Kalau di Indonesia kan udah paceklik udah selesai. Bentar juga habis pacekliknya, kita panen lagi. Nah, kita bisa tahan lah lapar sebulan 2 bulan. Kalau mereka kan untuk lapar lebih lama ya nggak mampu. Nah, itu contoh seperti itu. Mereka jadi tertib, ya, tertib patuh terhadap iklim yang akan dia hadapi karena fatal kalau. Nah, karena kebiasaan tertib itulah maka dia menulis juga tertib. Nih di sini kenapa saya dulu, kenapa O dulu? Karena berdasarkan abjad dimulai huruf dari A, B, C, O-nya di mana tahu? Ya belakang. Nah itu ya. Jadi kita harus tertib dengan prioritas, dengan aturan-aturan alam ke peraturan yang dibuat oleh manusia ke, kan itu kalau musim itu peraturan alam ya, peraturan yang dibuat manusia misalnya norma atau kebijakan atau memang peraturan regulasi gitu ya, harus patuh karena itu pasti sudah difikirkan. Kenapa? Ini kan sederhana saja, capability kenapa dia dulu? Nah, pernah nggak terpikir kenapa sih Ibu capability dulu terus opportunity udah gitu ditanyakan lagi nggak penting. Nah, seringkali hal yang nggak penting itulah yang mendidik kita. Ya, nah itu. Apa itu capability push tuh? Peluang yang berasal dari kemampuan atau ketersediaan sumber daya. Misalnya, saya punya kebun 1000 meter, garung itu nggak diurus gitu. Ngapain ya didiamkan saja. Walaupun didiamkan saja juga pasti harganya tetap naik ya. Suatu hari saya bisa jual dengan harga berlipat-lipat dari saya waktu belinya. Tapi aduh sayang gitu ya. Selain dikomplain sama tetangga, tuh kebunnya diurus dong. Ayo, kenapa nggak saya tanami? Kemudian, kenapa nggak saya hire orang untuk jualan tanaman? Nah, kenapa nggak saya sewakan untuk orang dagang? Nah, gitu kan? Nah, jadi kita punya sumber daya. Misalnya, ya udah, saya mau kerjakan sendiri, saya jadi petani deh, nanam di atas lahan saya, itu kan?
Itu capability push. Kita punya sesuatu yang bisa menghasilkan produk dan melayani orang lain. Kalau opportunity to pull itu dari pasar. Aduh, ini susah dapat ikan di masa pandemi. Nah, kamu jualan online ya gitu, bikin dropship dan seterusnya ya. Oke, saya takut kelamaan soalnya ternyata banyak bahannya, kemarin juga separuh baru selesai. Ide to business opportunity. Nah, itu tadi yang capability push itu dari ide-ide yang muncul atau kepemilikan kita atau apa aset-aset yang kita miliki ya. Banyak sekali nih dari Bu Vina kemarin kan ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ATM juga dulu nggak apa-apa, amati dan tiru saja dulu. Gitu ya. Untuk bisa lebih unggul, kita memang harus melakukan modifikasi supaya kita bisa melawan pesaing kita atau yang kita tiru kan, lebih survive dari mereka. Gitu. Nah, kalau bisnis kan gitu ya, sikut-sikutan. Nah, tapi sikutnya sikut yang jalur yang benar, jangan jalur yang negatif nanti malah jadi bermasalah dalam hukum ya. Solving problems, nggak punya masalah tadi ya. Mengembangkan hobi, saya hobi tanaman hias nih sejak pandemi ini. Saya ngumpulin beli lama-lama penuh. Yang pertama kali dibeli udah gede, saya pecah jadi 2-3 pot. Tambah penuh kan rumah saya, yang 2 pot saya jual. Gitu ya. Bisnis ikan juga sama, ikan hias hobi lama-lama jadi banyak. Kalau kita pandai meliharanya kan, kalau udah banyak daripada dikasih-kasihin, boleh juga dikasihin sih, gak ada yang melarang. Nah, kalau dijual, kan kita bisa beli pakan untuk piaraan kita, gitu ya, seperti itu ya. Finding gaps, adanya gaps antara penawaran dan permintaan ya, pada kebutuhan dan keinginan ada gaps. Produksi dengan konsumsi gaps ya. Itu bisa kita penuhi. Adanya kesulitan ibu-ibu rumah tangga menyuruh anaknya belajar online ya, anak-anak tuh paling nggak tahan disuruh belajar online. Tapi kalau kita lihat dia main game bisa jam-jaman, bukan sejam 2 jam, bisa setengah hari, bisa semalaman. Kenapa? Pendidikan online tidak bisa dibuat seperti itu, sesuatu yang menarik. Ya, sesuatu yang menarik. Aduh, saya nggak mau cerita lebih banyak. Nah, tapi ya ini ya. Nah, ada zaman disruptif innovation ya kan, karena ternyata dari ide untuk menjadi opportunity itu harus melalui inovasi. Nah, ada inovasi-inovasi yang disruptif. Nah, sekarang lagi zamannya ya. Dengan karakteristik ini nih. Kalau disruptif dengan karakteristik tidak seperti ini ya nggak akan berlanjut ya. Menjadikan produk itu cheaper. Teknologi, kemampuan mesin itu bisa menghasilkan lebih banyak daripada kemampuan manusia. Pada saat skala ekonomi tercapai, ya, jadi jumlahnya banyak, dengan biaya yang efisien, harga akan lebih murah. Dan kita akan menguasai pangsa pasar kalau pada harga yang lebih murah pada kualitas yang sama, ya kan? Kita kan pasti milih, nawar kalau konsumen. Ini berapa? Ini 1.500, yang ini 1.200. Kenapa kok sama aja? Ya ini Bu, saya pakai teknologi, jadi lebih massal produksinya, SR-nya 100%. Yang ini manual, SR-nya cuma 60 atau 80%. Kan kita beli yang murah, kualitas sama. Simple. Sederhana. Kita hidup menginginkan hal-hal yang sederhana saja ya, yang ribet-ribet. Lihat aja. Saya di rumah sekarang ada air fryer. Mau goreng ikan nggak tanpa minyak, gitu ya. Sehat buat saya. Masukin aja ke air fryer. Atau gorengan-gorengan si teteh nih bikin sekarang tempe selimut. Itu kan
minyaknya, pisang goreng pakai tepung itu minyaknya waduh banyak. Saya hangatin dulu di situ 5 menit, minyaknya jatuh 50% sampai 60% turun minyaknya. Saya sehat. Ya. Tahu nggak usah digoreng pakai minyak, goreng pakai air fryer, sama seperti kalau digoreng minyak, tapi tidak ada minyak, gitu ya. Dan simple, nggak usah nyalain apa-apa, nggak usah nuang-nuangin minyak, tinggal masukin makanannya, truk ceklek, nah, pakai listrik dah. Nah, dengan syarat ya memang ada listriknya ya, karena lumayan. Yang saya punya itu 1000 watt, jadi saya harus punya listrik lebih dari 1000 watt supaya nggak ngejepret kan. Smaller, makanya tadi expensive kan, teknologi itu mahal, tapi akan menjadi tidak mahal kalau hasilnya lebih banyak atau lebih berkualitas, gitu ya. Smaller. Nah, sekarang kita itu tidak pengen rumah kan makin kecil ya, tidak pengen menimbun barang banyak-banyak. Semuanya menjadi lebih kecil. Keluarga juga menyusut kan. Nenek saya anaknya 12. Ibu saya anaknya 9. Saya anaknya 4. Anak saya belum ada yang beranak nih. Manusia zaman sekarang ya sudah 34 masih membujang. Nah, maka kebutuhan makin lama makin kecil kan, sedikit. Saya sudah nggak sanggup lagi kalau beli minyak goreng 1 jerigen yang 5 liter. Lama habisnya, nanti keburu tengik. Yang seliteran aja deh. Karena saya udah praktis tidak menggunakan minyak gitu ya. Belum lagi keluarga saya sudah tinggal 2 nih. Nah, anak-anak sudah keluar rumah semua, saya tinggal 2. Nah, jadi masyarakat itu atau keluarga konsumen itu dinamis ya. Dan kita mencari hal yang lebih convenient ya. Kita ingin punya me time yang lebih banyak ya, udah sibuk kerja, sibuk beraktivitas, masih sibuk juga nyiapin makanan. Sibuk juga pulang perjalanan macet ya. Saya dulu dari kampus ke rumah dan sebaliknya bisa hampir 3/4 jam atau 45 menit sampai 1 jam. Saking macetnya. Dan nggak tahu, udah ditambah jalan juga tetap aja sekarang penuh. Baik, nah ini tadi tambahan yang sedikit sudah saya sampaikan. Kategori peluang bisnis dari masyarakat, aging society. Nah, ini banyak, kalau baca aja demografi kalian ya. Kalau jadi menentukan pasar target kalian, baca demografi. Indonesia itu di mana sih posisinya? Banyak anak-anak, banyak orang tua, atau banyak usia produktif. Nah, itu mereka masing-masing punya karakteristik tersendiri ya. Anak-anak belanjanya dipengaruhi oleh orang tua yang beli dia yang makan kan. Nggak pernah dia pengen, "Ma, mau ini dong," nggak ada duitnya. Nah, kan gitu. Ya, usia produktif sudah berpenghasilan sendiri ya, dia bisa belanja apa-apa. Tapi kebutuhan dia banyak kan. Nah, belum punya rumah, belum punya kendaraan, laptop masih laptop jadul. Jadi makan hemat-hemat lah, tenaga masih kuat ini. Tapi kalau yang aging society-nya seperti saya nih 60 tahun ke atas sudah pensiunan misalnya ya. Karena dosen pensiunnya 65, jadi di rumah saya sudah punya pensiunan 1 ya, pegawai ASN lain yang bukan dosen dan bukan dokter kan sudah pensiun tuh, gitu ya. Tapi dia udah banyak duit kan, udah nabung dari semasa kerja sampai sekarang. Nah, dia pengen hidup healthy, dia beli bahan makanan yang sehat-sehat, yang seger-seger gitu, dan dia maunya rekreasi gitu, menikmati hidup kan, naik sepeda kan sekarang rekreasi yang paling populer di masa pandemi itu naik sepeda, nggak kerumunan tuh, yang salah kan sepeda kerumunan, terus makan-makan ngobrol-ngobrol. Nah, sepedanya yang nyaman untuk manula mah, dan sepeda yang nyaman itu harganya nggak kaleng-kaleng ya, sekarang sepeda ada yang 60 juta, waduh gitu ya. Tapi banyak dimiliki oleh mereka yang sudah banyak uangnya, tenaganya berkurang, hobinya masih sama, dicari sepeda yang selain Sally ada juga apa yang elektrik ya. Jadi kalau udah capek gunakan listrik, jadi kayak motor.
Teknologi juga berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat yang dinamis ini. Ya, pasar juga berkembang, ya, tidak hanya kita jualan lokal nasional, tapi bisa internasional. Karena kita udah bisa nonton di sana ada apa, di sini ada apa. Oh, di sana sepeda harganya cuma 3.000. Anak saya beli sepeda cuma 3.000 US dollar. Kalau di sini udah 60 juta karena ada pajak ya. Makanya dia belinya di sana, dibawa pulang ke sini. Ongkos kirimnya cuma 500, kan lumayan. Gitu ya. Jadi globalisasi nih, gitu. Jadi orang pergi untuk beli sekarang lebih murah karena kalau sekalian dinas sekalian sekolah iyalah, tapi kalau khususon ya itu untuk bahan cerita nih, aku sengaja nih beli ini ke sana. Nah, itu bahan cerita. Oke, jadi banyak nih ya peluang bisnis itu kalau dilihat kategorinya dari jasa atau produk, terus teknologi udah tadi, untuk pasar yang massal ya. Apa sih tren anak-anak muda sehabis pulang kerja sekarang? Kan mereka mampir dulu ya untuk menghindari macet di jalan, mampir dulu di tempat-tempat makan ya, kalau lagi normal ya, sekarang enggak. Terus kustomisasi tadi individual, kacamata nih ya, kan masing-masing kacamata itu kacanya, tapi frame-nya bisa sama. Dan seterusnya nih banyak. Nah, peluang yang menarik itu mempunyai karakteristik ini 5 ini. Tepat waktu, bisa diatasi. Penting, menguntungkan, dan terkait. Cocok. Ya. Jadi kalau tepat waktu bisa diatasi, penting dan menguntungkan, tapi nggak ada nih industri atau pemasoknya. Terus pasarnya juga jauh, nggak di sini gitu. Sementara negara kita belum ada tuh kerjasama dagang dengan negara itu ya. Susah. Nah, carilah peluang-peluang bisnis yang menarik itu mulai dari near me, business opportunities near me. Ini cocok sekali untuk masa pandemi. Dan business opportunities from home ya, kita bisa menjaga diri sendiri, keluarga dan masyarakat ya. Terus ada bisnis-bisnis baru yang terkait dengan teknologi informasi banyak ya. Atau misalnya bisnis yang individual nih ya, bikin blog, YouTuber dan segala macam gitu ya. Banyak. Tren sosial budaya yang menciptakan peluang banyak juga ya. Generasi muda yang tumbuh, kan orang itu dari lahir balita, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi S1, S2, S3, kerja, pensiun. Itu kebutuhannya beda tuh. Di perumahan saya sekarang udah perumahan tua. Dulu saya datang ke sini tuh, ke situ belum punya anak, beli rumah. Nah sekarang sudah banyak tuh manula-manula berkeliaran, nggak lagi ngasih makan anaknya, tapi udah ngasih makan cucu ya. Tumbuh. Nah ini penduduk juga sudah tidak lagi penduduk etnisnya sama orang Indonesia, isinya orang Indonesia, Jawa, Sumatera, enggak. Ada orang Turki, ada orang Pakistan, ada orang Arab, Tiongkok, udah macam-macam. Itu kan bisa membuat adanya peluang. Keluarga yang sibuk, anak-anak yang kalau pagi semua burber ya kalau zaman normal. Kalau sekarang kan semuanya sibuk di rumah kan, rebutan WiFi kan. Saya kalau 6 orang lagi pas ngumpul tuh ya, karena anak saya juga banyak WFA-nya, mereka berdua bekerja di Jakarta. Ya kalau WFA mah di rumah Bogor aja lah. Kenapa? Di sini susah nyari makan, mahal. Kalau di Bogor kan makan gratis sama orang tuanya gitu, sama ibunya. Jadi rebutan WiFi kita nambah terus supaya bisa 6-6-nya bisa online gitu kan. Peningkatan masyarakat menengah. Kita sekarang walaupun negara katakan negara berkembang, tapi masyarakat menengahnya sudah bergeser jumlahnya ke arah atas ya. Yang miskinnya berapa sih orang miskin di Indonesia? Sekarang kan masih sekitar 10 ya, di bawah 10 mungkin ya, dengan kategorinya yang aneh.
Penghasilan di bawah 3 juta kategori miskin, di atas 3 juta. Nah, ini ada orang penghasilannya 3.050.000. Dia udah masuk kategori atau 3.500.000, nah, 50 banget. 3.500.000. Nah, dia udah bukan orang miskin. Bayar SPP mahal gitu ya. Harusnya nggak boleh gitu tuh. Misalnya UMR kita berapa sih? 4 juta, 5 juta kah? Gitu. Dan ada gaps gitu ya. Jadi 1 juta sampai berapa sih? Gaji saya aja cuma berapa? ASN. Total penghasilan cuma 9 juta per bulan itu dengan sertifikat dosen dan dengan honor-honor gitu ya. Kalau gaji aja paling 4 atau sampai 5 juta gitu ya. Nah, katakanlah 5 juta itu baru bukan kategori miskin. Jadi 0 sampai 5, jangan 0 sampai 3. Berat itu. Zaman sekarang, apalagi anak 1, anak 2, anak 3 itu kan beda dengan gaji yang sama. Perubahan organisasi religi. Nah, sekarang religius ya, agama itu sudah lebih terbuka ya. Lebih memperhatikan dunia juga, karena kita tidak hanya hidup berdoa saja, nggak ngapa-ngapain, nanti mati kelaparan. Gitu ya. Allah tidak akan menurunkan makanan begitu aja tiba-tiba plung dari atasnya dari surga. Enggak, kita harus berupaya ya. Jadi organisasi religi juga sekarang kayak pesantren yang akan kita kerjakan, dia sudah mengupayakan kemandirian pesantren untuk bisa berbisnis. Ya, tentu saja dalam koridor halal ya. Ekonomi syariah pengembangannya gitu. Perubahan peran wanita di masyarakat. Ya, wanita sudah berperan di semua sektor produksi dan ada pengaruh media. Oke, aquaculture. Nah, ini aquaculture ini peluang bisnis yang baik karena dia sumber bahan makanan ya. Kemudian juga menyerap tenaga kerja. Oke, itu aja. Nih, aquatic food supply itu sudah terkenal. Ikan itu adalah daging putih yang sehat, menyehatkan, bahkan bisa jadi cure itu apa? Penyembuhan. Makanan yang untuk sekarang kan banyak disarankan makan ikan biar sehat, biar nggak kena COVID. Karena apa? Di ikan itu tidak ada lemak jenuhnya, ya. Kalau kita sehat, pasti antibodi kita cukup. Ya, aquatic food supply ini sufficient, harus cukup, aman, sustainable, ada terus ya. Karena apa? Indonesia 70% laut, dunia juga sama 70% laut ya. Jadi sumber lumbung pangan kita sebenarnya ada di laut, sustain dibandingkan di darat. Di darat lahannya hanya 30% diisi untuk kebutuhan kegiatan terestrial lain ya, seperti manusia rumah, manusia pengen pergi transportasi, pabrik, sekolah, itu kan tidak menjadikan lahan untuk produksi pertanian bahan makan kita menjadi menyusut kan, walaupun teknologinya sekarang sudah bagus ya, jadi vertikal. Saya membayangkan coba kalau bikin perumahan-perumahan baru itu atapnya itu didak, jadi bisa nanam tanaman di atas rumah gitu ya. Nanam tanaman di atas rumah itu menambah penghasilan atau keamanan pangan. Ketahanan pangan. Apa keamanan? Karena kita paling nggak perlu cabai, nggak usah beli sekilo yang harganya naik turunnya, metik aja di atas. Perlu tomat, masak 1-2 kan, metik aja. Nah, kemarin juga sudah lihat kan bagaimana seorang ibu pekerja bank, tapi dia bisa menghasilkan sayuran untuk dirinya sendiri, bahkan untuk dijual akhirnya ya. Shock proof, jadi tahan goncangan aquatic food supply itu ya. Sekalipun di supply chain ya, masih ada jalan ya, kayak Gojek selalu ada jalan ya. Soundnya itu tadi ya, bahwa aquatic food supply itu menempati tempat yang terbaik di antara semua non aquatic food supply ya. Coba aja dikaji.
ya. Kecuali ya kalian yang memang dari kecilnya nggak disuruh makan ikan, jadi nggak biasa, buah amis lari. Ikan itu menyehatkan. Nah, permasalahan gizi Indonesia ya, stunting, wasting, dan overweight. Yang overweight itu pasti makannya bukan ikan tuh, makan yang lain. Kemudian konsumsi kita ini berapa? Katanya 41 tahun 2015, sekarang sudah 56-an ya. Coba kalian breakdown. Kalian di rumah masing-masing seminggu makan ikan berapa kali? Ibunya beli ikan berapa kilo? Konversi itu. Jadi setahun kamu makan segini enggak? Kapita itu orang kan ya. Bener enggak? Atau kamu termasuk di daerah atau keluarga yang kan kisarannya itu 0 sampai sekian, nanti di rata-rata jadi 41 gitu ya. Nih, konsumsi ikan belum merata di setiap wilayah, dari 22 sampai 55. 22 kilo, kamu makan ikan setahun 22 sampai 22 kilo enggak? Ini berat basah ya. Terus ibu-ibu hamil itu rata-rata tidak mau ikan. Ya. Maka kemungkinannya dia akan kurang kalsium, protein, zat besi. Ya. Saya selama hamil 4 anak nggak pernah tuh nyari ikan. Mengidam ikan tuh nggak pernah. Ngidamnya kalau nggak buah-buahan gitu ya. Terus nggak mau makan nasi gitu ya. Nah, itu malah merugikan janin dan merugikan si ibu. Janin yang berada di dalam tubuh ibu itu adalah parasitik sifatnya. Karena dia makan dari ibunya. Sehingga ibunya harus makan untuk 2 orang. Nah, baru benar tuh. Kalau nggak parasitik, diambil, disedot ya. Saya kehilangan 1 geraham paling belakang di kehamilan yang keempat. Ternyata tulang kita juga diambil oleh si bayi gitu ya. Nah, jadi kita harus sehat ya, cukup gizinya untuk diri sendiri dan untuk anak yang dikandung. Ya. Nih, kandungan gizinya banyak sekali ya. Dan ini tidak di satu ikan. Jadi kalau makan ikan jangan satu macam. Ya, ada ikan yang zat besinya tinggi seperti belut, sidat, ya, lele kayaknya ya. Ada yang mengandung vitamin A, vitamin D, ini tulang banyak ya, vitamin B, B2 ya. Silakan bisa dilihat nanti kadar-kadar gizi-gizi pada ikan-ikan tertentu. Oke. Nah, di Indonesia peluang bisnis itu bagus karena itu kita negara kepulauan, ya. Penghasilan sudah terbukti penghasil dan pengekspor makanan dari laut. Dan kita mempunyai tenaga kerja sumber daya yang tinggi ya, sumber daya manusia yang tinggi karena negaranya keempat terpadat dunia. Artinya banyak orang yang mencari kerja dan banyak orang yang pengen makan. Nah, gitu ya. Kasih kerjaan supaya dia bisa makan. Kemudian posisinya tropis. Tropis itu enggak ada masa berhenti pertumbuhan buat ikan. Kalau di negara 4 musim kan paling tidak menurun pertumbuhan ikannya. Karena kalau pada suhu yang rendah, ikan kan nggak mau makan. Metabolismenya rendah. Gitu ya. Nah, potensi ekonominya sudah terbukti ya, 1, triliun dolar per tahun kalau maksimalkan pemanfaatannya. Tapi sampai sekarang baru 10%. 90% lagi belum ya gitu. Luas lautnya sekian. Nah, ada teritorial, ada pedalaman, ada ZEE ya. Jadi luas sekali. Sejauh mata memandang di laut itu jarang ketemu tepi ya. Kapan? Makanya orang yang di kapal itu kadang-kadang bertanya-tanya kapan ngeliat daratnya, karena kita manusia daratan. Nah, budidaya lautnya aja baru 20.000, padahal potensinya 12,5 juta hektar. Ya, jadi kalian marilah kita ke laut. Business opportunity di aquaculture. Nah, ini di on farm. Bukan.
yang terkait aquaculture langsung ya. Dibilang on farm, ininya yang ada farm ya, on farmnya di sini. Ada, kalau kita ambil hatchery, tentu saja on farm kita adalah hatchery ya. Hatchery menghasilkan benih, benih kasih pakan, berbondong-bondong lah pabrik pakan, Sarun Pokpan, Sinta, apalagi banyak pada Grobes, untuk ngasih makan benih-benih ikan yang sudah berhasil diproduksi secara artifisial di balai benih di Indonesia dan hampir seluruh dunia karena keberhasilan teknologi pemijahan buatan. Ya. Jadi peluang untuk produksi karena air banyak, jadi bagus. Ya. Nah ini on farmnya. Dan karena produk itu karakteristiknya adalah gampang busuk atau perisabel, maka muncul kegiatan prosesor, pengolahan, sampai mulai dari filleting sampai dalam bentuk yang sama sekali tidak seperti ikan, ya. Ada yang dalam bentuk kue, ada yang dalam bentuk ini kaleng gitu ya. Baru penggunaan utilisasi. Utilisasi ini melalui marketing ya. Jadi ada marketing, distribusi dan utilisasi. Jadi dari sini itu ada kegiatan marketing, ada kegiatan distribusi dan utilisasi ya. Untuk bisa diutilisasi tentu saja memerlukan distribusi. Nah, masalahnya sekarang distribusinya terhambat karena pandemi. Bukan tidak bisa didistribusi, harus mendapatkan cara-cara distribusi baru supaya tetap bisa diutilisasi atau digunakan sehingga ini tetap bergerak nih. Kalau tidak ada pemanfaatan, mereka akan berhenti nih. Nah, gitu ya. Jadi marketing dan distribusi menjadi kunci untuk ini bergerak terus ya. Karena konsumen tetap mangap, ada ya, perlu makan mereka, banyak kebutuhannya. Skop aquaculture. Nah, ini seperti di Dasqua ya, ada aktivitas, ada spasial, water resource, zonation dan production ya. Ada land base, ada water base, ada inland aquaculture, ada marine, ada freshwater, ada brackish water, ada mariculture ya. Ada yang di gunung, ada yang di pantai ya. Ada di estuary, ada coral reef, ada di laut dalam ya. Cina tuh mengembangkan budidaya atau aquaculture di laut dalam. Jadi nggak kelihatan tuh di permukaan. Jadi kapal bisa wirawiri lewat ya, tapi kalau 10-20 meter ke bawah lautnya dia banyak itu keramba-keramba tenggelam di situ. Bukan tenggelam karena bencana, tapi memang sengaja pakai aquapod yang jauh di bawah permukaan air ya. Gitu. Aktivitasnya silakan ya. Tren global pasar seafood dan aquaculture. Nah, bisa dibaca sendiri. Yang jelas sih memang aquaculture itu sudah menjadi andalan sumber pangan dunia, bukan hanya Indonesia ya. Nih tuh 2012 ini, sekarang udah 2021 ya, mesti diperbaiki, harus updating dulu. Nah ini peningkatan produksinya sudah 40 kali. Ayam yang hari-hari kita ketemu ayam di mana-mana itu baru 10 kali. Apalagi sapi paling rendah ya. Kita 40 kali 2010 loh, ini udah 11 tahun yang lalu. Bagaimana sekarang? Di mana aquaculture berproduksi? Di seluruh dunia, Asia, Amerika, Europe, Afrika. Negara terdepan, Cina. 10 besar negara di Asia. Indonesia masuk nomor 2 kalau nggak salah. Bahkan non Asia juga ada ya, Norway ya, penghasil salmon ya, kalian suka beli ikan salmon kan. Spesiesnya banyak, belahan, aduh jangan khawatir dengan spesies ya, banyak sekali dan akan muncul spesies-spesies baru yang biasanya sudah mengalami kelangkaan di alam, masuk ke, karena pasarnya bagus, masuk ke aquaculture atau aquaculture. Nah, kalau sudah ditangani aquaculture nggak akan punah. Karena aquaculture itu sudah begitu tertib ya.
ada induk-induk ikan yang terus dipelihara untuk menghasilkan benih. Dan benih-benihnya dibesarkan. Tapi kalau tangkapan, mau induk, mau benih, mau ikan-ikan yang ukuran konsumsi bisa ketangkap semua, kemakan semua. Ya. Kemudian aquaculture itu intervensi manusianya tinggi sekali. Melindungi ikan itu dari serangan-serangan apakah penyakit, polusi, ya kan kita selalu carikan teknologi gimana ikan tetap bisa hidup gitu ya. Enggak seperti tangkapan. Tangkapan bisa ada upwelling tuh ya, mematikan satu kawasan ikan, enggak ada tuh yang mencegahnya. Terjadi aja. Kalau kita kan enggak mau karena itu milik kita ya. Tuh, kelebihannya aquaculture. Jadi rasanya aku ngajar das kuat deh. Ya ini dari angka-angkanya silakan. Nah, ada yang menyatakan bahwa kita ada kompetisi juga dengan ikan tangkapan. Nah, memang harga ikan aquaculture lebih gampang turun ya dengan makin peningkatan produksi, dan juga ada yang merasakan kualitasnya tidak sama dengan ikan alam. Betul. Ya, seperti udang. Udang faname, ya ini penelitiannya Pak Irsal nih, di Marine Culture nanti. Udang faname itu kan dipelihara di tambak ya. Ternyata Pak Irsal disertasinya memelihara ikan di KJA. Harganya bisa lebih tinggi dari ikan tambak karena rasanya mendekati udang tangkapan yang dipelihara oleh laut. Nah, itu kan teknologi. Teknologi itu bukan hanya yang canggih-canggih begitu saja, tapi pindahin. Kenapa? Karena pada dasarnya, bagaimana sih pertumbuhan udang itu? Alaminya tercapai, ya, keperluan hidupnya secara alami, dari daur hidupnya. Coba pelajari siklus hidup udang. Dia besar di laut. Nanti kalau mau memijah, dia ke pantai, ke bukan terumbu karang, pohon bakau. Kenapa dia pergi ke bakau? Karena di situ banyak sekali makanan untuk anak-anaknya kalau udah menetas nanti. Nah, sesudah anaknya cukup besar menjadi PL untuk dewasa, dia pergi ke laut lagi. Jadi kalau kita budidaya di tambak, airnya kan payo, bukan laut. Nah, itu salah satu yang membuat kualitas ikan udang menjadi lebih baik karena dia tumbuh di habitat alaminya. Nah, aquaculture itu pendekatannya adalah menyediakan memang kondisi lingkungan yang layak dan bukan layak, yang optimum seperti kondisi alami, tapi sulit, makanya selalu dikatakan layak. Nah, aquaculture sendiri kan berkembang, bisa untuk diri sendiri, bisa untuk komersial. Kalau komersial kan kita nggak makan ikan itu, dijual semua kan. Ya. Oke, nah, ini tadi hampir sama ya. Cari tahu bagaimana kondisi industri aquaculture 2012, ini yang tahun lalu nih ya. Tapi kalau kita baca di Sofia itu terbitan FAO ya, Statistic of Fisheries and Aquaculture, tiap tahun terbit. Ya, kalau kita baca Sofia 2020, datanya adalah 2018. Karena sulit dan lamanya mengumpulkan data seluruh dunia kan. Milestone was reached in 2014 katanya, kata FAO 2016. Ketika aquaculture memberikan kontribusi dalam suplai ikan untuk konsumsi manusia melebihi tangkapan. Nah, milestone ya, dan terus berkembang terus sekarang. Ini Amerika, dia produksi apa? Udah pernah makan oyster? Kalau makan oyster, carilah oyster yang paling kecil. Kenapa? Oyster kan bisa dilihat dia umurnya dari ini, ada bentukan-bentukan ini.
Di daerah dingin, oysternya paling bagus dan dia kecil-kecil, tapi bersih. Karena di sana tuh nggak ada fitoplankton yang tumbuh banyak ya, jadi dia memang sedikit makanannya. Tetapi kalau di tropis, mussel, clam, itu cepat sekali berkembang biak, makanannya banyak, gitu ya. Kadang-kadang polusi juga dia makan sih, atau plankton yang beracun juga dia makan gitu ya, karena memang tersedia melimpah. Ya, jadi nih mussel, oyster, clam ini lebih baik di daerah yang sangat bersih ya. Kalaupun di Indonesia mungkin yang tidak tercemar airnya. Kenapa? Karena dia pemakan segala, semua disaring dia ya. Nanti kalau ada logam-logam berat juga nggak dia keluarkan, cuma dia isolasi aja di bagian tubuhnya. Nanti kemakan sama kita. Oke, banyak ya nih. Saya skip ya karena saya dalam rangka panen nih, pengen memperlihatkan kalian nih, kolam yang sekarang sedang mau dipanen. Nah, ini Asia ya, tuh dominan ya, Asia itu penghasil ikan. Memang Asia terbesar. Indonesia nih, ya Pak Jokowi udah melirik nih aquaculture ya. Oke, ikannya macam-macam, cara budidayanya macam-macam ya. Bisnisnya juga macam-macam, ada pembenihan, ada pembesaran. Oke, ada yang nyewain induk. Nah, ini BDP nih ya. Ini ada, kamu sudah pernah datang ke sini nggak? Ini ada 27 awalnya, 27 unit kolam. Kemudian ada beberapa yang digabung sehingga tinggal 24 karena ada yang luas 2 kolam ini digabung. Bahkan sekarang berkurang lagi sebesar 3 karena dijadiin bangunan untuk marine center. Nah, jadi kalian nanti kalau kesempatan penelitian air laut di sini nggak perlu ke pantai, kita bikin marine center. Ya. Ini kondisi tahun berapa ya? Ini tahun amas. Nah, ini saya membuat sistem aquaponik di koridor ya. Ikannya udah pernah dicoba nila, nilem, menjadi penelitian S1 ya. Tanamannya pokcoy, karena pokcoy harganya lebih baik daripada kangkung ya. Kita organik nih, sekilo bisa 35.000, saya jual 10.000 setengah kilo atau 20.000 sekilo. Yang menelitinya protes, ibu kalau dia itu organik di luar, ya udah kamu jual, kamu mampu kamu jualin. Nah, kalau saya kan jual petani, jual di dalam, nanti ya silakan kamu gitu ya. Kita harus bisnis nih, kalau apalagi kalau masuk Sistek ya, bisnis. Sistek itu divisinya sekarang MAK, manajemen aquaculture. Nah, ini produksi nilai sudah berapa tahun nih terus menerus ya. Kadang-kadang satu kolam ini hasilnya sampai 1 ton, seringnya 800 kintal ya, tergantung situasi itu ya. Nah, ini kalian juga pernah lihat mungkin ya dari atas kolam-kolam yang untuk daskua ini ya. Nih saya sedang mengerjakan ini nih dalam rangka Ibu-Ibu Agrianita perikanan lomba di level IPB. Saya buatkan ini nih apa namanya, aquaponik sederhana ya, sederhana saja, tapi dari satu kolam ini ada 2 hasil. Kita tahu nggak, ini kangkung ini dari pertama nebar sampai mau panen sekarang itu sudah 3 kali nggak ngebibitin lagi. Saya sarankan panennya di gunting, akarnya di biarkan tumbuh lagi. Dan ternyata makin ke sini itu makin pendek masa panen kangkungnya, dan daunnya lebih bagus, gede-gede ya, hijaunya bagus. Karena apa? Ininya saya bilang nggak usah ganti air, biar haranya bagus ya untuk ini, untuk tanaman. Lihat ya. Nah, ini satu lagi nila pokcoy, ini nila pokcoynya tidak bagus karena bukan kombinasinya, tapi dia si pokcoynya nggak bisa kerendam. Ini kan kita bukan orang pertanian, jadi nggak tahu, nggak bisa kerendam, dia hanya air mengalir saja yang nggak boleh kerendam, jadi nggak tumbuh nih si pokcoynya itu. Padahal dia udah panen ini panen yang pertama kali ya. Nah, panen pertama. Sekarang kemarin udah panen yang ketiga tuh.
Masih bagus, masih renyah. Gitu. Saya tadinya pengen panen yang keempat, tapi yang penelitian udah selesai, udah 60 hari ya, kasihan lah. Ya udahlah kamu segera lulus karena dia angkatan 54 ya. Kasihan juga teman-temannya udah tinggal nulis, dia masih panen hari ini. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pengalaman dia bagus sekali ya. Dia meneliti dalam skala produksi. Ya, biasanya kan penelitian di akuarium, di ember gitu. Aduh, coba di sini hasilnya apapun juga asal mau mengelola ini kan buat dia keterampilan banget gitu ya. Jadi dia sudah tahu bagaimana strateginya kalau dia melakukan itu lagi. Nah, ikan patin ini komoditas baru ya, tapi betul-betul namanya luar biasa pertumbuhannya. Vietnam apalagi ya. Vietnam itu mencari nilai tambah ya. Lihat, kalau beli ikan segar cuma $1 per kilo. $1 itu berapa, 15 ribuan ya. Iya, Bu. Tapi kalau filet sekarang itu 50.000 filet. Jadi udah 3,5 atau 4 ya dolar per kilonya. Nah, tinggal dihitung dari 1 kilo patin dapat daging berapa kilo. Katakanlah rendemen ya, rendemen itu bagian yang dimakan dari patin itu misalnya 60%. Karena patin kan nggak ada sisik, nggak ada yang dibuang ya. Cuma buang kepala, kulit, sama jeroan. Nah, berapa persen nih? Nah, belum ada penelitiannya. Nanti dari situ bisa dikonversi jadi harganya berapa. Nih memijahkannya juga sudah benar-benar artifisial ya. Telurnya di stripping, spermanya juga, terus ada apa namanya penetasan telur, bahkan telur-telur yang sudah divertilisasi ini bisa dijual. 1 sendok sayur itu sekian 10.000 atau sekian ratus ribu ya, nggak nyampe 100 sih, nggak tahu sekarang ya. Saya juga dulu produksi benih patin dengan beli telur, kita pelihara. Saya punya 20 unit akuarium yang semetaran, bisa panen 400.000 benih patin ukuran 3/4 inci. Harganya waktu itu masih murah tuh, baru Rp60. Sekarang udah di atas 100 ya, karena artemianya makin mahal. Ya. Dan pembudidayaannya sudah luas, jadi sudah dibutuhkan nih patin. Nah, ini dijualnya sudah bisa dalam seperti ini ya, bisa patin utuh, udah dalam bentuk abon, bahkan udah dalam bentuk camilan, nggak kelihatan patinnya. Nah, kita udah ekspor katanya ke Arab Saudi tahun 2019 baru ya. Ini ada daerah Tulung Agung nih. Ceritanya saya masukin di sini, kapasitasnya 4 ton pabriknya. Jadi mereka senang sekali. Nah, 30% daging dan sisanya limbah. Nah, tadi ya, coba dihitung tadi masuk enggak? 30% dagingnya, 30% ternyata. Ikannya pasti kecil-kecil. Nah, di situ saya nggak sukanya. Kita memproduksi filet, tapi ikannya kecil-kecil. Karena bagian dagingnya belum banyak. Harusnya kalau filet itu ikan di atas 1 kilo. Ya, jadi bisa dagingnya itu bisa lebih banyak. Gitu ya. Nah, limbahnya karena ngumpul di suatu kegiatan pengolahan itu bisa digunakan untuk yang lain limbahnya. Di Vietnam itu kemarin limbahnya dijadikan pelet patinnya lagi gitu, dihancurkan, dicampur ini jadi proteinnya dari patin, limbah patin gitu ya. Nah, ini kan kalau dihasilkan 60 ton ikan patin, 30%-nya itu jadi daging, yang 70%-nya ya jadi limbah. Kan sesuatu banget limbah ini. Dulu kita juga jualan nih, yang belinya adalah apa namanya, Bob Sadino yang belinya.
Bu Sadino itu waktu itu ingin melebarkan sayap, kan dia jualan itu ya, sosis ya, sosis ikan. Nah, jadi ada sosis daging, sosis ayam, dan sosis ikan. Nah, dia minta ke kita berapa ton per minggu. Kita punya kolam banyak, ternyata nggak mampu memenuhi. Akhirnya kita kerjasama dengan petani pembesar. Nah, kita beli dari mereka. Nah, kita jual ke, nah itu yang namanya bisnis ya. Kita jual ke Bob Sadino. Nah, gitu. Bob Sadino menghasilkan sosis ikan. Gitu ya. Nah, pusing kan dengan limbahnya, karena yang diminta sama dia itu filetnya, dalam bentuk filet. Banyak kuburan tuh di bawah, kuburan ikan patin. Jualan patin, kita kubur-kubur. Terus minta ke THP, tolong dong ini banyak limbah dijadikan apa. THP berkreasi kan, bahkan sekarang ada tulang lunak ikan gitu ya. Ikannya kan kalau tulangnya bisa dikumpulkan dan dibuat lunak kan jadi sumber kalsium. Tahu nggak orang Indonesia rata-rata osteoporosis karena pertama tidak suka minum susu ya. Karena kita nggak kedinginan, hidup di tropis mah, jadi nggak tergantung kepada susu ya. Dan kita punya banyak matahari. Cuma sayangnya begitu matahari nongol, kitanya ngumpet di rumah di dalam ruangan, ya nggak? Takut hitam, takut gerah. Nah, jadi makanya orang Indonesia banyak yang osteoporosis. Belum lagi pekerjaan. Jam matahari belum terbit kita udah sampai kantor ya. Terus bekerja dan pulang sudah mataharinya udah pergi, udah malam. Kapan kena matahari? Minum susu enggak, kena matahari enggak, maka osteoporosis. Kasih deh makanan dengan mengandung kalsium tinggi. Dari mana kalsiumnya? Dulu kalsium itu sumbernya dari tulang sapi. Enggak usah lah, dari tulang ikan aja gitu ya. Jadikan kamu tulang sirip ikan itu sumber kalsium. Tidak hanya untuk manusia, untuk hewan juga. Oke, untuk ikan juga. Oke, dia kan perlu membentuk kalsium, perlu unsur kalsiumnya untuk membentuk tulang dan kepala, sirip segala. Ya, itu tinggal diambil. Nah, kalau cangkang udang sudah lama. Jadi cangkang udang untuk apa? Mengekstraksi hitin ya, sama hitin juga fungsinya seperti kalsium, tapi untuk yang lain-lainnya juga bisa. Jadi ada bagusnya industri ini berkembang ya dalam satu apa grup, dalam satu grup-grupan ya, grup produksi saja, terus grup pengolahan limbah ya. Limbah itu kan macam-macam, tadi ada jeroan, ada belum ada ya kalau kita suka bisa makan ati ayam, kita belum ada ya masakan dari ati ikan, ada nggak? Gitu ya. Tapi kalau dari telur ikan sudah ada tuh. Saya di Makassar pernah berkunjung, dibeliin goreng telur ikan. Jadi gonad ikan itu yang masih muda itu digoreng, sih sampai kesian. Ini bisa punah ikannya kalau telurnya digoreng ya. Karena pernah ada kejadian kan di kita, ikan terbang itu kamu kelihatannya hanya di Indosiar kali ya. Di alam kita di Indonesia dulu daerah Sumatera Utara itu banyak ikan terbang. Tapi ya itu ikan terbang itu telurnya sangat tinggi, dijadikan kaviar. Teman minum bir itu ya. Jadi dipanen telurnya. Sekarang udah binatang yang langka, susah sekali ditemukan ikan yang ikan terbang ini. Gitu ya. Nah, kalau aquacultur nggak akan kehabisan biarpun telurnya diambilin, karena ada induk-induk ikan yang tetap dipelihara kan di permajaan. Jadi ada ikan-ikan yang tumbuhnya cepat, diambil, diseleksi untuk jadi calon induk ya, dipelihara khusus, kasih makan khusus supaya telurnya banyak dan bagus gitu kan. Yang untuk konsumsi dijual-jual gitu. Aduh. Begitu ceritanya ya. Nah, ini pohon industri patin. Patinnya ketutupan. Kan patin itu dagingnya kita sudah tahu ya. Di filet atau yang tetelan-tetelannya surimi ya, yang
Ya, yang kalau filet itu bentuknya kan selembar gitu. Kalau surimi itu tetelan ya. Kalau di daging tetelan itu ada ya, kecil-kecil gitu ya. Nah, surimi ini bisa dijadikan nugget, bakso, otak-otak, sosis, kamaboko, kan jenis-jenis bahan pangan lain yang berasal dari limbah filet, yaitu surimi. Tulang, durinya ya tepung tulang, jadiin crackers, pakan ternak. Kulit, empek-empek kulit kan ada ya. Nah, jadi kerupuk, bahkan jadi alas kaki bener nggak? Kayaknya nggak ada ya. Belum ada dari ikan patin. Dan memang potensial. Kenapa? Karena alot banget ya kulitnya itu. Mungkin untuk ikan patin yang gede-gede kali. Tahu nggak waktu ikan patin pertama kali saya temukan ya itu dibudidayakan di Danau Lido itu baru berkembang tuh ya kita punya pembenihan ikan patin itu siapa yang berhasil yang memulai BDP loh. Cuma kita BDP orang-orangnya nggak narsis. Yang menemukan teknik pemijahan ini dari lab reprogen bisa ternyata dibenihkan. Terus ada dikembangkan di level fakultas dan IPB jadi akuarium kader rektor karena kita sudah bisa memijahkan secara artifisial tadi ya stripping tadi, kemudian menetaskan dan makanannya kita pakai artemia karena belum ketemu makanan artemia itu kan laut ya, mahal lagi impor gitu. Terus jadi berkembang tuh benih banyak. Pegawai IPB yang golongan 2 dan 3A yang bukan dosen itu dikasih akuarium satu-satu sama rektor. Yang mau dan disuruh mendederkan ikan patin dari telur netes sampai setengah sampai 3/4 inci. Mereka mendapatkan tambahan penghasilan yang signifikan. Cuma dari satu akuarium. Akuariumnya semeteran ya. Dia nebar 100 anak ikan atau 100 larva ikan. Itu bisa karena mudah gitu ya. IPB itu. IPB juga dulu mengembangkan padi ya. Cuma IPB ini nggak narsis. Dihilangkan cerita-cerita sejarah itu ya. Saya juga mau menulis nanti. Supaya kalian yang masuk ke perikanan, ke BDP itu tidak ya gini-gini aja, bukan gini-gini aja sampai begini itu kontribusi IPB itu besar untuk negara. Bahkan kurikulum nasional itu mengacu kepada IPB, pada BDP. Bahkan saya pernah bimbingan saya sudah menjadi dosen bilang, Bu, saya menggunakan modul praktikum parasit ikan yang ibu bikin dulu. Saya sendiri udah nggak tahu kemana gitu, nggak pernah saya cetak, cuma di fotokopi terus dijilid terus bagiin. Ternyata oleh dia jadi acuan untuk praktikum. Saya sendiri udah nggak di situ ya, udah pindah ke MAK karena gara-gara sekolah HS2-nya magister manajemen, so pindah deh ke MAK. Padahal saya awalnya di lab kesehatan ikan. Kalau nanya parasit, saya masih jago masalah parasit ikan ya. Oke, tadi ya limbahnya. Nah, limbahnya belum dimanfaatkan ya. Berhenti di sini. Saya tahu, berapa menit lagi ya? Oh masih. Saya tahu dari internet apa benar apa enggak ya, Vietnam itu suka kasih konten-konten gitu cerita telur ya, cangkang telur. Tanaman dia kasih cangkang telur tumbuhnya lebih bagus, sumber kalsium. Pikir-pikir ya juga ya, sekalipun dia tanaman pasti dia membutuhkan unsur kalsium. Nah sekarang limbah, di limbah itu ada apa sih? Limbah ikan patin tuh pasti ada jeroannya, usus ya yang nggak dimakan. Terus apa lagi? Insang ya, kepala. Kalau kepala yang tulang-tulang tuh bisa dipisah kelompok tulang untuk sumber kalsium. Tapi yang bukan tulang, gelembung renang, usus, terus
Ada lambung nggak sih dia? Pokoknya alat pencernaan ya. Itu kan susah dimanfaatkan. Kenapa nggak diolah jadi pakan ternak atau jadi pupuk gitu. Siapa tahu ya dikasih protein tanahnya, tanaman bisa tumbuh dengan baik. Tinggal bagaimana menghilangkan baunya. Tapi sebenarnya kalau dijemur kering ya jadi serbuk, itu saya kira bisa. Ini berhenti nih di sini nih. Masih ada limbah, padahal tadi ya daging 30%, tulang berapa? 5% ada, kulit berapa? 5%, ini baru 40%. Jadi ini yang masih banyak nih. Silahkan ya. Industri patin di Vietnam itu tadi ya kok terpisah. Nah, ini yang kita kenal dengan ikan dori itu sebenarnya ikan patin, Pangasius. Dia processingnya sudah bagus karena tahu nggak ikan patin budidaya dengan ikan patin sungai itu beda sekali kualitasnya. Ikan patin sungai tiap hari dia berenang melawan arus supaya nggak palid ya, nggak hanyut kan dia itu olahraga yang bagus ya, sehingga nggak ada lemak jenuhnya tuh dia olahraga terus. Nah, rasanya enak karena dagingnya adalah daging dengan lemak tidak jenuh. Tetapi kalau dikolamkan seperti ini tidak ada arus, dia jadi gemuk lemak. Nah, lemak ikan patin nggak enak. Coba kamu rasain deh. Ibu nggak suka. Mungkin ada yang suka juga. Ibu nggak suka. Nah, dengan processing ini lemak jenuhnya menjadi hilang dan rasanya lebih enak, ringan. Makan daging ikan patin itu sangat ringan. Memang masih tinggi kadar lemaknya. Kalau digoreng tuh nggak bisa kering banget ya. Tapi lemaknya lemak bagus gitu ya. Gitu. Jadi ini dia jual dengan nama dagang dori. Padahal ada ikan yang namanya dori, ikan laut namanya dori, temannya Nemo ya. Si dori itu. Nah, ini kan dia berbagai macam, udah dalam bentuk kering ya, tinggal ditepungin atau mungkin udah ditepungin tinggal digoreng. Ini yang surimi mungkin sudah jadi apa? Cincangan. Bentuknya macam-macam, ada yang masih utuhnya juga begitu ya. Jadi jangan khawatir. Kalau kita banjiri pasar dengan ikan sebanyak mungkin akan terbentuk ini nih. Dulu seperti lele ya. Lele itu keberhasilan pembenihannya, pembesarannya itu jadi sekarang ada lele itu tidak hanya dikonsumsi, walaupun banyak masih dominan ya warteg pecel lele, tapi sudah ada lele asal ya, sudah ada. Ya mungkin abon lele sudah ada. Nah, karena pernah saya didatangi oleh teman dosen THP juga, mau kerjasama bikin dengan KKP bikin abon lele. Saya pendekatan dari produksinya. Jadi bagusnya produksi ikan lele yang besar atau yang kecil supaya bisa jadi abon lele kan gitu. Tapi nggak jalan dengan saya gitu. Kenapa? Saya juga nggak tahu gitu. Ya sudah nggak apa-apa, bukan rezeki. Tapi di dunia sana dengan mudahnya orang memproduksi ikan lele sekarang ya, teknologinya itu teknologi aquaculture. Nah, mungkin suatu hari akan menjadi terbiasa nih. Ada sih abon lele ada gitu, tapi tidak dominan gitu ya, ada. Nah, ini pohon industri ikan, ini BI coba yang bikin BI. Tuh kan banyak tuh. Ini bisa dipilah sama hatinya dikumpulin jadi minyak ikan. Nah, kalau minyak goreng enggak juga kali ya. Minyak ikan itu bagus sekali buat kita. Saya itu di rumah beli minyak ikan dari luar negeri. Coba dari dalam negeri kita banyak hati dari ikan-ikan aquaculture ya dipilah. Jadi itu kebutuhan suplemen. Sirip, sumber kalsium untuk pakan hewan, ternak, ayam, ya ikan. Kepala jadi tepung ikan untuk pakan juga. Kulit tadi untuk disamak jadi apa?
barang apa itu nggak jelas. Silase ya, ini jeroannya jadi silase, jadi pakan ternak. Tulang bisa jadi makanan juga, tulang lunak gitu ya. Jadi untuk gelatin. Nah, dagingnya, filet, surimi, ikan beku, ikan kaleng, tepung ikan. Sayang ya daging untuk tepung ikan pakan jangan jadi pakan, jadi bahan pangan aja. Ikan asap, kerupuk, ikan pindang, abon, dendeng, apalagi ikan asin, terasi ya. Jadi dari satu ikan segar itu bisa zero waste, semuanya dimanfaatkan. Untuk bisa begitu harus terkumpul dalam skala industri ya. Tapi kalau pembudidayanya jauh-jauhan, hasilnya jadi konsumennya, apalagi konsumen ikan hidup nih ya, dibuang masing-masing oleh rumah tangga, jadi polusi. Tapi kalau dikumpulkan oleh pabrik, dia memfilet, nah limbah-limbahnya ini bisa untuk anak-anak perusahaannya, ya. Jadi job creation ini terpenuhi, jadi banyak orang yang bisa hidup di situ. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Apakah kalian sudah bisa absen? Saya kok lupa ya. Nah, mungkin harus dibuka ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, saya buka dulu daftar hadirnya. Hari ini peluang bisnisnya. Saya stop share. Nanti bahan saya akan kirimkan ya. Nah, untuk kalian sebenarnya sudah saya kirimkan sih ke kelas hari Selasa kemarin, tapi nggak pernah saya kirim. Ini tanggal edit, ini tanggal 25 ya. Peluang bisnis ya, peluang bisnis daring simpan. Oke. Sudah. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini masih ada 6 menit ya kalau mau bertanya. Kalau mau yang ada di Bogor mau lihat kakaknya panen juga boleh, tapi jangan rame-rame. Jangan lihat. Nanti saya filmkan deh, saya videokan untuk cerita nanti. Menyenangkan. Aquaculture tuh menyenangkan. Apa menyenangkannya? Pas waktu panen. Begitu nebar kita banyak berdoa kan, berdoa dan berupaya ngasih makan, kualitas air. Tapi begitu waktu panen, aduh senang nih hasilnya ada. Mudah-mudahan juga menggembirakan hasilnya walaupun sudah ada komplain. Ikannya kok banyak kecil-kecil ya, kita lihat deh. Makanya hari ini grading ya, untuk lele itu ada 3 ukuran. Jumbo ukurannya jauh lebih besar dan biasanya memang ada begitu dalam suatu populasi. Terus yang daging, ukuran daging itu yang sekilo 8, kemudian yang lebih kecil dari itu. Biasanya yang lebih kecil itu dan dari daging dan jumbo itu harganya rendah kalau di pengepul. Makanya kita pilih nih yang gede-gede langsung konsumen, karena konsumen nggak mau memakan ukuran daging pecel lele kecil-kecil, ya. Tinggal dibumbui aja. Nah yang masih BS ya kita pelihara lagi, gitu ya. Jangan sampai kita penerimaannya kecil, nggak BEP, ya. Sedih kan kalau di situ ya. Ini juga memang kita perlu kaji ya, karena tidak boleh ganti air sama saya. Harusnya memang ganti air ya. Airnya hijau banget. Tapi ikannya lele itu aman dengan air hijau. Kenapa? Karena dia punya kelebihan. Dia harus bernapas dengan mengambil oksigen dari udara. Kalau kita larang dia ngambil oksigen ke udara, tapi oksigen di airnya bagus, tetap mati dia. Ya, karena kemampuan insangnya untuk menangkap oksigen menjadi bukan menjadi terbatas, sehingga dia mengembangkan alat bantu. Alat bantunya ini
efektif. Sekali muncul ke permukaan, oksigen di permukaan kan di luar air itu kan ppm-nya tak terhingga, banyak sekali. Kalau di air hanya ada 8, 9 paling tinggi. Kadang-kadang malah 6 seringnya ya. Dengan insang yang terbatas, 6 ppm oksigen, jadi dia perolehan oksigen untuk tubuhnya rendah. Kalau udah oksigen tubuhnya rendah kan, saturasi rendah istilahnya, baru-baru mau makan. Kalaupun makan, metabolismenya enggak sempurna, bukan jadi daging, jadinya lemak. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Semangat ya, tetap semangat dan menjaga prokes untuk kita semua selamat dan segera bisa normal kembali, bisa kuliah di kampus. Ya, cita-cita kita itu sekarang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam.